Oke, selamat pagi anak-anak MEM sekalian. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Materi tetap Ibu sajikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Pengembangan produk kreatif. KD 34 menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Definisi desain produk barang atau jasa. Apa itu produk desain? Desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi, ide, pengembangan, konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur, objek fisik atau jasa. Desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide membuat mereka nyata melalui produk dalam pendekatan yang lebih sistematis. Bagaimana tahapan-tahapan kegiatan desain produk? Yang pertama, memformulasikan hasil marketing research, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Yang ketiga, membuat sketsa. Yang keempat, membuat gambar kerja. Bagaimana pemilihan strategi barang dan jasa? Yang pertama, pemilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif, keunggulan dalam bersaing. Terdapat banyak pilihan dalam pemilihan, penetapan, dan perancangan produk. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Yang kedua, dapat dilihat dari siklus hidup produk dan strategi. Analisis produk berdasarkan pada nilai. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang memungkinkan untuk setiap produk. Laporan juga dapat menginformasikan pasar manajemen mengenai produk yang harus dihilangkan, gagal, tidak boleh diinvestasikan lebih lanjut pada penelitian dan pengembangan atau modal. Nah, bagaimana peluncuran desain produk? Yang pertama, desain yang baik. Desain yang tangguh berarti produk dirancang sedemikian rupa sehingga ada sedikit variasi pada produk atau perakitan, tidak berdampak banyak pada produk akhirnya. Desain juga yang dapat diproduksi sesuai persyaratan bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Contoh desain produk yang unik dapat kita lihat dengan cara membuat botol parfum. Bentuknya bisa kita buat seperti batang tebu. Itu salah satu desain yang baik. Yang kedua, desain modular. Modular produk desain memiliki pengertian yaitu pengembangan suatu produk dengan cara membagi produk tersebut menjadi beberapa komponen atau modul yang saling independen. Suatu produk dapat dikatakan modular tergantung pada kesamaan fungsi dan desain fisik. Contohnya seperti handphone LG GL mempunyai desain modular dan dual kamera. Yang ketiga, desain berbantu komputer CAD, Computer Aided Design dan Manufacturing berbantu komputer CAM, Computer Aided Manufacturing. Perancangan dengan bantuan komputer adalah menggunakan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan menyiapkan dan dokumentasi teknik. Pada cara ini digunakan software CAD merancang gambar 3 dimensi. Keuntungan dari CAD dan CAM adalah kualitas produk, 2 waktu desain yang lebih singkat, pengurangan biaya produksi, ketersediaan data, kemampuan baru. Teknologi realitis virtual. Teknologi ini merupakan bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya pengguna dapat menanggapi secara interaktif. Akar dari teknologi realitas virtual dalam operasi adalah CAD. Misalnya untuk pengembangan berbagai layout 3D dari toko retail dan terletak restoran hingga taman bermain. Yang kelima, dengan analisis nilai. Analisis nilai atau value analysis memusatkan perhatian pada perbaikan desain sebelum proses produk diproduksi. Analisis ini berusaha memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Analisis ini merupakan kajian dari produk sukses yang dilakukan selama proses produksi. Pengembangan produk. Kemajuan teknologi telah terjadi secara dahsyat sehingga mengakibatkan segala sesuatu dengan cepat kelihatan ketinggalan zaman karena memang telah usang. Ada 8 tahap pengembangan produk, yaitu ide,
persyaratan yang harus dipenuhi. Permasalahan lain dalam desain produk. Yang pertama, transisi ke produksi. Transisi ke produksi adalah perpindahan sebuah produk dari tahap pengembangan ke tahap produksi. Yang kedua, faktor yang perlu diperhatikan dalam permasalahan desain produk. Yang pertama, kebutuhan konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar, teknologi, kondisi lokal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kemasan, yaitu kemasan yang pertama kali harus kita pelajari, yaitu pengemasan itu merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah, kontainer, atau pembungkus wrapper untuk suatu produk. Tujuan penggunaan kemasan antara lain memberikan daya tarik sebagai identitas, distribusi, informasi sebagai cermin inovasi produk. Pemberian kemasan pada suatu produk bisa memberikan 3 manfaat utama, yaitu manfaat komunikasi, manfaat fungsional, dan manfaat persepsional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kemasan. Yang pertama, kesesuaian antara produk dengan bahan pengemasan. Yang kedua, ukuran kemasan dan ketebalan bahan kemasan. Dan yang ketiga, bentuk kemasan. Demikianlah video yang Ibu berikan, yang berisikan materi kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih.